Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu mudah. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang berhubungan untuk persiapan penilaian akhir semester atau PAS 2021 kelas 12 MIPA SMA MA. Oke. Untuk selanjutnya perhatikan uraian dan bahasan tiap soalnya. Nah, di sini ada sebuah soal. Soal pertama yaitu diketahui langsung aja ya. Nah, perlu dibacakan. Diketahui muatan 4 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat minus 14 ya, kolom. Kemudian ditempatkan dalam medan listrik homogen dengan kuat medan 12 atau 1,2 10 pangkat 5 atau di sini boleh tulis E sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Oke. Nah, ditanyakan gaya yang bekerja pada muatan berapa katanya. Nah, kita punya rumus begini. Satu adalah K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat atau F sama dengan Q kali E. Nah, kita gunakan rumus yang mana? Jelas rumus yang ini. Kenapa? Karena di sini diketahui. Nah, berarti tinggal F sama dengan Q kali E, kemudian ini 1,2 boleh tertukar 10 pangkat 5 kalikan dengan 4 10 pangkat minus 14 ya. Nah, nanti di sini 4,8 ini cukup mudah nih soal nih. Kalikan 10 pangkat minus 9 ya. Oke, itu jawabannya. Nah, berarti optionnya A. Nah, kita tidak perlu memperhatikan option. Yang penting kita kerjakan soal itu dengan benar. Maka option tinggal melihat. Oke, perhatikan soal berikutnya. Soal yang kedua, dua buah partikel A dan B masing-masing bermuatan 20 mikro dan 45 mikro, terpisah dengan jarak 15 cm. Titik C di antara A dan B, sehingga medan titik C itu sama dengan 0. Maka letak C adalah titik-titik, dihitung dari A. Ya, kita gambar. Nah, ini taruh saja ini muatan A. Nah, ini muatan B. Ini jaraknya 15 cm. Nah, titik C taruh saja di X ini. Nah, dari sini ke sini kita sebut X. Dari sini ke sini kita sebut R min X. Nah, ini taruh kita sebut R. Nah, untuk selanjutnya, kenapa 0? Nah, karena di sini medan listrik di titik C itu berlawanan arah. Ya, berlawanan arah. A menolak C. Kenapa? Karena muatan positif semua. Berarti nanti di sini medan listrik dari A. Ya. Kemudian B nolak C. Maka medan listrik di titik C dari B kemana? Ke kiri. Ya, E, B. Nah, medan listrik di sini 0 ya. Berarti itu EA itu sama dengan EB. Tinggal masukkan rumusnya K kali Q A per X kuadrat sama dengan K kali Q B ya per. Nah, di sini lain R min X kuadrat ya. Tinggal masukkan coret K-nya ya. Tidak usah dibawa. Nah, untuk selanjutnya kalian langsung aja. Kalau ini kan pilihan ganda. Pilihan ganda kan tidak perlu cara kerja. Jadi langsung aja. Berarti 20 per X kuadrat sama dengan 45 per R min X kuadrat ya. Gitu. Nah, kiri kanan bagi 5. Berarti ini 4 per X kuadrat. Ini 9 per R min X kuadrat. Diakarkan berarti tinggal 2 per X sama dengan 3 per R min X ya. Gitu. Crossing berarti 3X sama dengan 2R min 2X. Ini jadi 5X, ini pindah ruas ke sini ke kiri 2R ya. Nah, berarti X sama dengan 2 kali R per 5 ya. Ini 2, 2-nya kalikan dengan R-nya tadi 15 cm ya. Dan dibagi dengan 5, nah ini berarti 6 cm. Nah, artinya apa? Muatan A mempengaruhi C
muatan B mempengaruhi C, maka medan listrik di C sama dengan 0. Nah, berada pada jarak 6 cm di sebelah kanan A ya. Nah, boleh ditulis begini. A. Oke, seperti itu jawaban soal nomor 2. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal yang ketiga. Ini ada muatan listrik Q1, Q2, Q3 segaris kerja. Nah, perhatikan gambarnya. Nah, ini adalah soal-soal dari UN ya, atau dari SBM, ada UMPTN zaman dulu. Nah, kita bahas lagi di sini karena kebetulan ini kita membahas tentang listrik statik dari bab yang pertama. Nah, ini ada pertanyaannya begini. Maka gaya Coulomb menyebutkan pada muatan Q2 ya. Pada muatan Q2 berarti di sini. Ya, muatan di sini. Sekarang kita uraikan dengan vektor. Q1 positif, Q2 negatif. Berarti 2 tertarik oleh 1. 1 tertarik oleh 2. Nah, jadi nanti arahnya kemana? Ke kiri. Taruh saja kita sebut F12 atau F21. Nah, itu kan 2 dengan 3. Berarti tarik-menarik menurut 2 ke arah kanan. Ya, menurut 3 ke arah kiri. Ya, tidak usah digambar di muatan 3 karena tidak ditanya. Nah, sekarang resultannya berapa? Berapa F2? Nah, kita cari di sini. Nah, ya, sekarang jawab muatan Q1 dan Q2 ya. Nah, udah. Berarti sini tulis F1 2 tinggal K kali Q1 Q2 per R kuadratnya. Udah. Tinggal masukkan nih. 9 kali 10 pangkat 9. Sedangkan di sini muatannya kan 20 mikro, 20 mikro dengan 10 mikro. Udah aja langsung kalikan 200 ya. Kalikan 10 pangkat min 6 kalikan 10 pangkat 6. Dari mana nih? Dari mikrokolom. Ya, mikrokolom ke kolom. Berarti 10 pangkat min 6. Ya, kolom. Itu. Per R-nya di sini 2 ke D. D-nya 20. Berarti 60 cm ya. Berarti 0,6 kuadrat. Nah, udah. Nah, kita 9 kali 200 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 12 ya. Dah. Nah, 36, 10 pangkat min 2 ya. Nah, ini coret dengan ini. Berarti ini 200 ya. Di sini sisanya 4, 200 bagi 4 berarti 50, 50. Nah, 10 pangkat. Ini naikkan ke atas ini. 9, 10 pangkat 2, 10 pangkat min 12. Berarti ini dengan ini aja setengah 10 ya. Nah, ini dengan ini. Berarti dengan 50 kali 10 pangkat min 1 ya. Nah, atau jawabannya adalah 5 Newton. Ya. Nah, sekarang kita cari Q1, Q2 dengan Q3. Berarti sama rumusnya. Q2 3, Q2 Q boleh begini per R kuadrat. Nah, berarti tinggal 9 kali 10 pangkat 9 ya. Kali langsung aja di sini ke sini. Berarti 400 ya. 400 10 pangkat minus 12 sama seperti ini ya. Per nah 3D berarti sama 36 10 pangkat min 2 kayak ini nih. Tuh. Ini cara dengan ini boleh. Berarti ini 4 ya. Cara dengan ini 4 ya. Berarti 100 ya. Ini 10 pangkat 9. Ya ini 10 pangkat min 12. Nah ini naikkan ke atas 10 pangkat 2 ya. Ini dengan ini ya. Berarti dengan 100 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 10 ya. Oke. Nah, berarti ini 10 jawabnya. Ya. Ini coret. Nah, oke. Berarti 10 Newton. Nah, udah jelas kan kelihatan F2 atau FQ2 itu F23 dikurangi F21. Hasilnya 10 dikurangi 5, ini 5 Newton. Arahnya kemana?
arahnya ke arah kanan atau menuju Q3. Nah, gitu ya. Ini jawabannya. Oke, itu jawabannya. Ini cukup panjang, maka perlu latihan yang keras untuk mendapatkan nilai fisika yang bagus. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 4. Nah, ini gampang sekali dibanding dengan soal yang awal. Nih, perhatikan. F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadratnya. Nah, di sini yang berubah adalah R. Ya, yang berubah adalah R. R1 diketahui ya. R1 adalah R. R2 adalah 2R. Maka nanti F ini hanya sebanding dengan 1 per R kuadrat. Kenapa? Karena di sini tidak diketahui Q1 Q2-nya. Yang berubah adalah R dan 2R nantinya ya. Udah tinggal bandingkan. F1 berbanding F2 sama dengan ya, 1 per R kuadrat 1 berbanding 1 per R kuadrat 2. Udah? Nah, di sini F ya, banding F2 sama dengan 1 per R kuadrat berbanding 1 per 2R kuadrat kan. Ya, nanti hasilnya ini F berbanding F2 sama dengan 1 per R kuadrat berbanding 1 per 4R kuadratnya. Oke, hasilnya ini F berbanding F2 sama dengan 1 berbanding 1/4. Oke, hasilnya adalah F2 sama dengan 1/4 F. Nah, kalau kalian menghadapi ulangan seperti ini, ya, R2-nya jadi 2R. Ya, maka F2-nya tinggal bagi dengan, nah, ini kuadratkan yang ini. 4 ya, berarti 1/4. Nah, beda lagi dengan kalau soal ini. R2 misalkan jadi setengah R. Nah, maka kuadratkan. Kuadratkan berarti 1/4 R kuadratnya. Nah, untuk mendapatkan gayanya udah 4 kalikan gaya semula gitu ya. Kalau setengah kuadratkan kalikan ya. Oke, itu cara kerja atau cara cepat soal ini. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal 5 nih. Ini sama seperti yang tadi. Gaya listrik 0 ya. Sama, gaya listrik 0 berarti sama. Nah, tinggal perhatikan. Sama seperti medan listrik ya. Oke. Nah, ini misalkan Q1 ya. Q1. Nah, kayak gini nih. Dah gambarnya nih. Nah, taruh saja ini titiknya titik C di situ atau titik A, bebas nih titiknya apa saja. Nah, misalkan dari sini. Nah, kenapa 0? Sama seperti yang tadi, berarti gayanya 0. Berlawanan arah. Berarti dari sini ke kanan ya. Ya, dari sini ke sini ke kiri. Ini dengan ini misalkan taruh jaki ini QA dengan Q tolak menolak. QB dengan Q tolak menolak. Berarti dari sini di sini FA berbanding ya atau sama dengan FB. Nah, tinggal masukkan QA per R kuadrat ya. Dan A kali Q ya sama dengan K kali QB kali Q per R B kuadratnya. Tinggal masukkan ini coret ya, coret. Ini namanya muatan penguji. Udah balik lagi ke sini ke arah A per X kuadrat. Nah, taruh saja dari sini ke sini kita sebut X ya. Nah, kemudian di sini QB per R kuadrat B-nya. Dah. Nah, itu tinggal 4 dan 16. 4 dan 16. Ya. Kuadrat kan? Nah, udah. Kiri kanan bagi 4. Nanti perlahannya setelah per X kuadrat sama dengan 4 per R min X kuadratnya. Kiri kanan akarkan. Nanti diperoleh 1 per X sama dengan 2 per R min X. Ya. Kalau diakar. Crossing 2X R min X. Berarti jawabnya 3X sama dengan R. Maka X sama dengan ini 30 dibagi dengan 3 atau 10 cm. Dari mana? 10 cm di sebelah kanan
B, apa sebelah kanan A ya, sebelah kanan A. Nah, kanan A gitu. Jawabnya B. Oke, itu jawabannya. Jadi kalau ada soal seperti ini, udahlah langsung jawabnya kayak gini. Jawabnya ya. Langsung muatan ini dibagi dengan X. Ya. Langsung nih. 4 dibagi dengan X kuadrat sama dengan 16 bagi dengan R min X-nya kuadrat. Nah, kalau sudah tahu ini 4 ini 6, ya udah tinggal langsung ke sini. 1 per X kuadrat. 4 per R min X kuadrat. Kalau sudah tahu lagi, kiri kanan akarkan. Oh ini 4, ini 16. 16 dibagi 4, 4. 4 diakarkan berarti 2. Oh ya udah tinggal 1 per X sama dengan 2 per R min X. Jadi nanti cara kerja ini nih, cara kerja ini bisa disingkat jadi seperti ini gitu ya. Oke. Hasilnya sama, 2X sama dengan R min X. Nah, gini kayak gini ya. Ya, gitu. Lanjut ke soal nomor 6. Oh, ini keren lagi nih. Sebuah debu diberi muatan sebesar sekian. Kuat medan listrik yang diperlukan untuk menahan benda tersebut atau debu tersebut adalah titik-titik. Ya. Oke, kita jawab. Ini debu misalkan diperbesar ya. Ini gaya beratnya. Kenapa ada ini? Karena ada massa di sini ya. Kemudian yang menahannya medan listrik ke atas pasti tidak ke bawah. Nah, maka di sini berlaku gaya berat ya sama dengan gaya kolom. Berarti gaya berat itu sama dengan gaya kolom. Ininya M kali G, yang ini adalah Q kali E-nya. Dan ini 2 gram berarti 2 kali 10 pangkat min 3 kalikan 10. Q-nya adalah 10 pangkat min 12 ya. Kemudian medan listriknya berapa? Medan listrik berarti 2 ya kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan 10 pangkat min 12 ya. Ini naikkan. Berarti medan listriknya ada 2 ya kali 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 12 plus ya, bukan min. Sorry. Kita hapus ya. Nah. Hasilnya berarti 2 kali 10 pangkat 10. Atau di sini jawabannya 20 gitu. Kali 10 pangkat 9. Ya sama saja. Oke. Nah, itu soal nomor 6. Ya. Ini aplikasi ini. Sekarang soal nomor 7. Ini lagi ini. Ini lagi. Ini soal SBM. Besar percepatan yang dialami elektron adalah titik-titik. Oke. Nah, kita jawab ya. Kita jawab. Kita punya rumus lagi. Selain F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat, kita punya rumus lagi. F sama dengan Q kali E. Kita punya rumus lagi. M kali G. Kita punya rumus lagi. M kali A. Nah, sekarang pakai yang mana? Kita pakai yang ini. Ya. Nah, berarti nanti F sama dengan F ya. Tinggal diganti dengan M kali A. Ini ganti dengan Q kali E ya. Udah. Kita masukkan. Masanya adalah 9,1 ya. Berarti ini 9,1 10 pangkat min 31 A, kemudian muatannya ini 1,6, negatifnya nggak usah dibawa. Ini hanya menunjukkan tanda ya. Ini kalikan dengan 10 pangkat min 5. Nah, maka nanti jawabnya ini 1,6 ya. 10 pangkat min 24. Nah, yang ini 9,1. Ini 10 pangkat min 31 ya. Nah, kalau dinaikkan 16 per 91, ini 10 pangkat 24 min ini 10 pangkat 31 ya. Nah, ini 6. Berarti ini 16 per 91. Nah, ininya kan minus dengan plus berarti 31, ini nambah aja udah 7. 10 pangkat 7 ya. Gitu. Nah, 16 per 9,91 itu sekitar
1,758 ya. 1,77 atau 0, ya bukan 1. 0,1, sorry kayak saya hapus lagi ya. Saya hapus lagi. Ya. 0,1758. Nah, sekitar itu. Nah, nanti kalau mau dibulatkan boleh. Jadi nanti 1, sekian ya. Atau saat kita hitung dulu aja biar ngepas ya. Ya. Nih. Sebentar ya. Nah, 16 dibagi 91 ya. Tuh. 0,1758. Oke, kali 10⁻7 boleh dibulatkan atau 0,175 boleh ya, 0,18 juga boleh ya. Nah, atau 1,75 ya. 8 10⁻6. Nah, di sini tidak ada jawaban yang pas. Jadi pakai yang 1,75 saja ya. Oke, ini jawabannya. Meter per detik kuadrat. Oke, lanjut ke soal nomor 8 ya. Nah, di sini ada lagi usaha. Nah, beda potensial antara titik A dan titik B. Kita gambarkan supaya kalian jelas ya. Nih. Ini misalkan keping boleh. Ini keping A. Ini keping B. Ya. Atau di sini ada titik A. Di sini ada titik B. Ya. Potensial listrik di A dan B berapa? Nah, di sini berapa? Ini ke sini berapa? Ya, sama ya. Nah, ini jaraknya 20 cm. Ini juga jaraknya 20 cm. Pilih salah satu. Ya, maka ditanyakan beda potensialnya berapa? Kita punya rumus W sama dengan F kali S. Nah, F kali S. Nah, sedangkan rumusnya jadi boleh begini. Apa namanya? W sama dengan ini ganti nih K kali Q1 Q2 per R kuadrat kalikan S. Ya. Di sini tidak ada S, yang ada R. Ya. Berarti tinggal K kali Q1 Q2 per R kuadrat kalikan R. Ini bisa dicoret nih, boleh. Bisa dicoret. Ya. Nah, nanti ujung-ujungnya kita akan memperoleh bahwa usaha adalah Q kalikan dengan delta V. Ya. Oke. Nah, di sini W-nya berapa? W-nya adalah 2. Q-nya berapa? 20 kolom. Nih, di sini Q-nya 20 ya. Nah, delta P-nya berapa? Delta P-nya ditanyakan. Ya. Delta P berarti 2 dibagi dengan 20 ya. Itu nanti beda potensialnya adalah 0,1 volt ya. Itu ya, gampang kan? Ingat rumusnya adalah Q delta P. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 2 keping penghantar seluas 1 meter diletakkan sejajar satu sama lain. Ya. Kita gambarkan nih, kita dulu. Nah, keping. Ini enggak, maaf nih belenyan-belenyan ya. Nah, udah. Tidak lurus karena ada yang susah nih. Nah, ini 20 cm ya. Nah, kemudian di sini ada potensial listriknya adalah 40 volt. Kemudian, ini tulisannya ini gini. Ini 40, yang ini min 40 ya. Kita hapus salah satu. Ya. Nah. Kemudian ini ada muatan listrik positif nih. Berarti dari kiri. Oke ya, kiri. Muatannya sebesar ini. Ya, pertanyaannya
besar gaya yang diambil sebuah muatan yang berada di antara kedua keping bidang. Ya. Oke, tinggal ganti dengannya. F sama dengan Q kali E. Ya. Kemudian F sama dengan Q kali V per D. Ya. Ini Q-nya berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Ya. Kemudian V-nya itu ambil salah satu, ini kan plus, ini plus, yang ini min. Ambil yang plus atau yang min juga boleh. Tapi kan nilainya saja 40 ya. Nah, dibagi D-nya berapa? D-nya adalah 20 cm atau 0,2. Ini dari sini ya. Atau 20 cm. Udah jelas nih. 2 ini naikkan nih 0, atau kita tulis dulu 40 kali 10 pangkat minus 2 dibagi dengan 0,1 ya. Nah, udah. Berarti ini 400. Ini naikkan ke atas kan ini 10 pangkat minus 1 ya. Nah, ini 10 pangkat min 2. Jadi nanti jawabannya adalah gayanya adalah 4 Newton. Nah, gitu ya. Option E misalkan. Oke, itu jawabannya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini ada lagi usaha ya. Untuk memindahkan muatan dari potensial 10 ke potensial 60. Nah, kita gambarkan lagi bidang-bidang atau garis aja gitu ya. Kutub-kutub saja ini. Ini di sini potensialnya 10, di sini 60. Beda dengan yang tadi ya. Kalau tadi plus min, kita ambil yang harganya saja. Nah, di sini berarti ada delta V. 60 dikurangi 10. Ini 50 volt ya. 50 volt. Nah, pertanyaannya usahanya berapa? Udah tinggal Q kali delta V itu sama dengan usaha ya. Tinggal masukkan ini gede-gede bener ya gitu ya. Kita hapus aja lah. Ya. Nah, Q kalikan delta V. Gampang kan? 10 kolom. Tinggal masukkan 10. Kemudian P-nya tadi berapa? 50. Berarti ini 500 joule. Ya, gitu ya. Itu jawaban soal nomor 10. Dari bab yang pertama kalian pelajari yaitu listrik statik. Ya. Untuk selanjutnya, ya, next video latihan 2 penilaian akhir semester 1 pas 21 ya, atau 2021. Oke, kalau video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa ya like, komen, kemudian subscribe ya, serta share ke teman Anda supaya mereka juga ikut mempelajari dan paham tentang aplikasinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila hati walidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak kesalahan.